Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hebat Matsa Surba, kembali lagi di channel YouTube MTS Surya Buana Malang bersama saya Bu Novi Ayu Lestari Ningtyas dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Sebelum kita memulai video pembelajaran kali ini, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni min ibadika sholihin. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini yaitu tentang rangkaian listrik seri dan paralel, di mana materi-materi itu akan mencakup 4 materi. Yang pertama adalah tentang perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang kedua, rangkaian seri dan paralel itu harapannya bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menghitung total hambatan yang nantinya akan disusun pada rangkaian seri dan paralel. Dan yang terakhir adalah kita akan menghubungkan konsep hukum Ohm yang telah kita pelajari sebelumnya, itu akan kita masukkan pada rangkaian seri dan paralel. Itu adalah keempat submateri atau tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Oke, mari kita mulai materi pada video pembelajaran kali ini. Nah, pernahkah Sobat Hebat Matsa Surba itu memperhatikan lampu tumbler? Pernahkah kalian semuanya melihat lampu tumbler atau mungkin punya lampu tumbler di rumah? Biasanya lampu-lampu ini itu hits pada saat peringatan kemerdekaan RI. Biasanya di depan rumah itu dipasang lampu warna-warni, atau bahkan di dalam kamar kalian ternyata menggunakan dekorasi lampu tumbler. Di mana lampu tumbler itu adalah ada puluhan lampu yang disusun jadi satu, dirangkai jadi satu, kemudian dia bisa menyala. Nah, dari lampu tumbler itu, dari puluhan lampu yang dirangkai jadi satu, kalau kita perhatikan, maka ada beberapa pertanyaan yang muncul. Yang pertama, ada berapakah jumlah lampu yang dirangkai menjadi lampu tumbler itu? Tentunya lebih dari satu, bisa puluhan, bahkan kalau rangkaiannya panjang biasanya kalau di RT, RW atau di desa kalian yang membuat lampu tumbler ini bisa ratusan lampu kecil-kecil yang dirangkai jadi satu. Nah, kalau itu puluhan lampu tumbler, bahkan ratusan lampu tumbler, maka pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya menyalakan? Itu ada puluhan bahkan ratusan, apakah saklar on-off-nya juga ada puluhan atau ratusan, atau saklarnya cuma satu? Nah, kalau kita ingin menyalakan semuanya lampu itu, apakah kita harus menceti saklarnya satu persatu? Tentunya itu membuat capek. Tentu saja tidak. Kita kalau punya lampu tumbler di rumah kita, lampunya puluhan, tapi cara menyalakan itu hanya satu kali menekan satu saklar. Dinyalakan satu kali, maka semuanya akan menyala. Pertanyaannya adalah, kenapa satu kali saklar dinyalakan semua lampu itu bisa menyala? Rangkaiannya seperti apa kok bisa begini? Nah, kalau kita perhatikan juga, kalau kalian punya rumah, lampunya misalnya dalam satu ruangan itu lampunya ada 2, seperti di ruang kelasnya kalian. Kalau biasanya kalian hadir di sekolah itu, lampunya misalnya dalam satu ruangan itu ada 2. Kalau saklarnya yang dinyalakan cuma satu, biasanya juga ada yang hanya satu lampu yang menyala. Maka kalau kita mau nyalakan 2 lampu, kita harus menyalakan 2 saklar.
Nah, apa bedanya dengan lampu tumbler itu? Lampu tumbler itu lampunya puluhan, tapi hanya satu kali dinyalakan, satu kali dipencet on. Tapi kalau lampu di rumah kalian atau di ruang kelas kalian, ketika satu dinyalakan ya hanya satu yang menyala. Kenapa seperti itu? Apa bedanya rangkaian pada lampu tumbler dengan rangkaian di rumah kalian atau di kelas kalian? Nah, itu yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Oke. Nah, ternyata rangkaian itu ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, paralel. Ada seri, ada paralel. Maka kita akan belajar dulu apa sih itu seri, apa itu paralel ya. Nah, yang dikatakan sebagai rangkaian seri itu adalah rangkaian hanya terdapat satu lintasan arus listrik saja. Alias dia itu satu jalur yang tidak ada percabangan. Perhatikan gambar ini. Ini ada misalnya sumber arus listriknya, ini misalnya ada aki, boleh diganti batu baterai atau lampu dari PLN. Kita rangkai 3 lampu. Nah, ini kita rangkai lampu 1, lampu 2, lampu 3. Kalau dia disusun seri, maka kabelnya itu kita sambungkan dengan lampu 1, kemudian dari lampu 1 kita sambungkan ke lampu 2, ke lampu 3 secara berurutan. Tidak ada percabangan. Jadi lintasannya cuma satu. Kalau kita mau menuju ke lampu 3, arahnya itu misalnya arus listriknya itu kalau misalnya arus listriknya kan dari positif ya kan, dari kutub positif, maka dia akan melewati lampu 3 dulu, setelah itu lewat lampu 2, kemudian lewat lampu 1 dan ke kutub negatif. Hanya satu arah, tidak bercabang. Silahkan diperhatikan pada rangkaian paralel. Yang namanya rangkaian paralel itu dia rangkaiannya bercabang. Perhatikan, dari kutub yang positif maka dia akan mengalir. Nah, di sini ternyata ada percabangan. Kalau mau naik ke lampu atas ya sudah bisa naik ke atas kan alirannya. Kalau mau ke bawah, mau lampu yang tengah tidak perlu melewati lampu yang di atas ini toh. Nah, itu artinya adalah arus listriknya bercabang. Cabang berapa? Cabangnya 3. Karena dari kutub positif ke kutub negatif itu bisa melalui 3 jalan. Yang pertama, nih jalan yang pertama lewat lampu yang atas. Nyambung kan ke negatif. Kemudian kalau kita mau melalui lampu yang tengah, nah nyambung juga. Kalau mau melewati lampu yang ketiga juga nyambung. Itu artinya adalah lintasannya lebih dari satu atau bercabang. Itu yang dikatakan sebagai paralel. Paham ya? Jadi kalau rangkaian seri itu dia satu lintasan saja. Kalau paralel dia itu lintasannya lebih dari satu atau rangkaiannya bercabang. Nah, apa hubungannya dengan tadi lampu tumbler dengan lampu yang ada di rumah kita? Berarti kira-kira lampu tumbler itu dipasang seri apa dipasang paralel ya? Nah, kita lihat, kita hubungkan dengan syarat terjadinya arus listrik yang kemarin, yang pada video pembelajaran yang dulu. Di mana salah satu syarat terjadinya arus listrik adalah bahwa rangkaian dalam keadaan tertutup alias kabelnya tidak ada yang terputus. Nih, misalnya kita bicara yang seri ya anak-anak ya. Jadi kita bicara seri, sekian, seret. Ini seri. Nah, ini kan semuanya tertutup. Dia menghubungkan lampu 1, menghubungkan lampu 3 sampai ke kutub negatif, semua terhubung. Nah, ini berarti kalau saya ini menyalakan sumber listrik, misalnya saklar atau batu baterai yang saya taruh sini, otomatis kalau saya nyalakan, maka ketiga lampu ini akan ikut menyala. Kenapa? Karena semuanya akan diikutkan, akan dilewati oleh arus listrik. Lampu 3, lampu 2, lampu 1, semuanya akan dialiri arus listrik. Maka kalau dialiri arus listrik, dia akan menyala semuanya.
Jadi, lampu tumbler itu adalah lampunya dipasang secara seri. Sehingga ketika kita menyalakan satu saklar, semua lampu, baik yang jumlahnya puluhan atau ratusan, semuanya bisa menyala. Tapi kalau lampu di rumahnya kalian ini ada yang disusun secara paralel, ya kan? Nah, kelebihannya kalau disusun secara paralel, misalnya satu lampu ini mati, misalnya satu lampu ini putus, artinya putus di sini tuh kan tidak nyambung kan, yang rangkaian atas. Maka bagaimana dengan lampu yang tengah dan lampu yang bawah? Apakah dia tetap menyala? Syaratnya menyala adalah rangkaiannya tertutup. Kita lihat lampu yang tengah, dari positif ke lampu tengah ke negatif, ada jalurnya kan. Oh, berarti meskipun lampu yang atas itu mati, maka lampu tengah tetap menyala karena dia terhubung. Tapi kalau lampu yang bawah ini dari positif, kemudian kita mau ke yang lampu yang bawah, kemudian ke kutub negatif, berarti dia dialiri arus listrik. Paham ya? Ada rangkaian seri, rangkaian paralel. Oke, kalau paham, ini juga gambarnya rangkaian seri paralel. Nih, ada dua lampu yang disusun secara seri, itu artinya dia searah atau tidak bercabang. Lah, biasanya anak-anak kalau rangkaian listrik itu dia nggak digambarkan lampu begitu, tidak. Tapi digambarkan dengan simbol. Kalau lampu itu digambarkan dengan ini biasanya tanda lingkaran kemudian di X. Loh Bu, kok ada tulisannya resistor? Resistor kan hambatan. Kemarin di video sebelumnya sudah kita bahas. Iya, karena pada setiap lampu itu dia juga mengandung hambatan. Jadi kalau kita memasang lampu secara seri, maka sama halnya kita juga memasang resistor secara seri. Nah, oke. Nah, sumber listrik batu baterai itu juga disimbolkan oleh dua garis, satunya pendek, satunya panjang, ya kan? Yang pendek itu kutubnya negatif, yang panjang itu kutubnya positif. Nah, kalau paralel seperti ini, dia tidak satu garis atau tidak searah, tapi dia bertingkat atau bercabang ya. Jadi ketika mau di satu lampu ini juga dia sudah membentuk rangkaian tertutup. Kalau lampu yang kedua saja dia juga sudah rangkaian tertutup. Oke, itu adalah bedanya rangkaian seri dan rangkaian paralel. Selanjutnya, kita ingin membandingkan apa sih manfaatnya atau kelebihannya dari rangkaian seri paralel. Tadi sudah saya contohkan ada lampu yang dirangkai seri dengan yang paralel. Jelas, yang pertama kalau lampu yang seri itu dia lebih sederhana karena tidak perlu bercabang-cabang kan, sehingga kabel ataupun konduktor yang dibutuhkan itu ya hanya sedikit. Kemudian menyusunnya lebih sederhana. Tapi kalau paralel dia lebih rumit karena kita harus menyambungkan kan, harus membuat cabang dari rangkaian itu. Dan yang kedua, ini seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwa ketika kita rangkai secara seri, satu lampu itu terputus, misalnya itu lampunya itu sudah aus, maka lampu yang dirangkai lainnya ikut mati. Kenapa? Karena kalau satu lampunya itu terputus, artinya semua rangkaiannya itu terbuka. Artinya kalau terbuka tidak ada arus listrik yang mengalir, berarti semua lampu yang lainnya ikut mati. Tapi kalau di rangkaian paralel, meskipun satu lampu itu putus, lampu yang lain tetap menyala karena tetap rangkaian yang lainnya dalam keadaan tertutup alias bisa dialiri oleh arus listrik ya. Oke. Nah, sekarang tadi sudah Bu Novi singgung sedikit bahwa ketika kita menyusun lampu secara seri, maka juga akan ada resistor atau hambatannya. Nah, sekarang kita mau bicara tentang bagaimana. Kalau ini adalah dua buah lampu yang disusun secara seri, katanya ada resistor Bu hambatannya. Ini ada hambatan pertama, ada hambatan yang kedua. Ya kan?
Loh Bu, berarti kalau kita ingin tahu dalam satu rangkaian seri ini hambatan totalnya berapa sih? Kan begitu. Karena pada materi selanjutnya kita tahu bahwa semakin besar hambatan maka arus listriknya akan semakin kecil, kan begitu kan? Berarti Bu, kalau ada lebih dari satu hambatan, apakah bisa dihitung hambatan totalnya? Kan begitu, bisa ya. Tergantung hambatan itu dirangkai secara seri atau paralel. Jadi diingat-ingat, yang namanya hambatan total itu bisa diistilahkan sebagai hambatan pengganti. Yes, hambatan pengganti. Jadi kalau ada ketemu soal hambatan total atau hambatan pengganti, jangan bingung, itu sama. Artinya adalah kalau mau kita total itu berarti kan hambatan pertama dan hambatan kedua ditotal. Kalau hambatan pengganti itu tujuannya adalah ada banyak hambatan, kalau mau kita ganti dengan satu hambatan itu nilainya berapa. Ujung-ujungnya kan kita harus menotal, kan begitu. Nah, ternyata kalau kita mau menghitung hambatan total pada rangkaian seri dan paralel itu berbeda. Kalau pada rangkaian seri, dua hambatan ini mau kita total, rumusnya hambatan seri, jadi kalau kita mau nulis rumusnya hambatan total, nah khusus untuk yang hambatan total yang seri itu sama dengan R1 ditambah dengan R2. Jadi kalau hambatannya dihitung secara seri, disusun secara seri, hambatan totalnya cara ngisinya R1 ditambah R2. Lah, bagaimana kalau hambatannya itu lebih dari 1? Ya sudah, tinggal ditambahkan sesuai dengan jumlah hambatannya. Wes. Jadi tinggal dijumlah saja ya. Jadi kalau ini R serinya ini ya sudah tinggal R1 ditambah R2. Ini karena hanya ada dua hambatannya. Oke, sekali lagi saya ulangi, kalau hambatan total rangkaian seri itu dijumlah. Kalau ada dua hambatannya berarti R total seri sama dengan R1 ditambah R2. Kalau jumlah hambatannya ada 10 maka juga dijumlah R1 ditambah R2 ditambah R3 sampai dijumlah dengan R10. Itu ya. Oke, maka dari itu agar kalian lebih paham, agar paham ini maka silakan diperhatikan contoh soal berikut. Soalnya adalah kalian diminta untuk menghitung hambatan total pada rangkaian di samping. R1-nya 20, R2-nya 10, R3-nya 30. Maka kamu harus lihat dulu, ini seri apa paralel ya? Karena ini seri, maka kita mau cari R total seri, tinggal R1 ditambah R2 ditambah R3. R1-nya 20, R2-nya 10, R3-nya 30. Nah, 30 maka tinggal dijumlah saja. 20 tambah 10 ditambah 30 itu sama dengan 60. Satuannya adalah ohm. Oke, bisa ya kalau seri gampang. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang hambatan total yang dirangkai secara paralel. Nah, kalau paralel ini bercabang atau bertingkat. Ada R1, ada R2. Nah, sekarang berapakah R paralelnya? Begini, maka ini rumusnya agak beda dengan yang hambatan total seri. Jadi kalau rumusnya hambatan total yang paralel itu tidak lagi menggunakan ditambah semuanya tapi pakai 1 per. 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Sampai berapa jumlah R-nya itu? Nah, jadi pakai 1 per ya.
Jadi kalau seri itu ditambah langsung, kalau paralel tinggal 1/. Oke, kalau rumusnya ini maka kita akan belajar menghitung menggunakan angka. Nih, ada contoh soalnya. Hitung besarnya hambatan rangkaian paralel berikut ini. Ada R1, ada R2, ada R3 yang disusun secara paralel. Maka caranya adalah 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Tolong 1/Rp-nya selalu ditulis ya. 1/Rp sama dengan 1/, jadi 1 di atas ini sudah rumusnya, nggak boleh diganti. 1/R1-nya itu ada 3, oke. R2-nya 6, ditambah R3-nya itu 9, berarti begini. 1/Rp sama dengan 1/3 ditambah 1/6 ditambah 1/9. Sehingga 1/Rp wajib ditulis lagi. Oh, ini penyebutnya semuanya beda. Ada angka 3, ada angka 6, ada angka 9. Ini secara matematis caranya mengerjakan semuanya harus disamakan penyebutnya. 3, 6, 9. Kira-kira kalau kita samakan penyebutnya berapa ya? 3 atau 6 atau 9? Kita samakan jadi 9. Loh, kenapa kok 9? Karena 9 bisa dibagi 3, betulkah? Betul. 9 apakah bisa dibagi 6? Ternyata nggak bisa. Kalau tidak bisa, ya nggak boleh pakai angka 9. Angka yang bisa sama-sama dibagi 3, 6, 9 itu 18. Jadi kalian harus paham KPK sama FPB kalau di matematika ya. Nah, 18 dibagi 3 berapa? 6 kan? 18 dibagi 6, 3. 18 dibagi 9, 2. Kan begini. Oke, sekarang 1/Rp-nya ditulis lagi. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama, jadi sudah boleh dijumlah. Kalau belum sama, tidak boleh dijumlah. 6 ditambah 3 itu 9, 9 ditambah 2 itu 11. Oh, berarti 1/Rp sama dengan 1/18. Nah, kita mau nyari 1/Rp apa nyari Rp-nya? Nah, kita kan mau nyari Rp kan? Kalau mau nyari Rp, ininya harus dibalik. Kenapa dibalik? Lah ini kan 1/Rp, padahal kita mau nyari Rp. Rp itu kan Rp/1, berarti dibalik, yaitu 18/1. Kan begitu. 18/11, artinya 18/11 itu adalah 1/7/11 ohm. Gini, atau dijadikan koma juga boleh. Nah, itu caranya. Yes. Jadi jangan lupa rumusnya. Kalau Rp itu tidak boleh langsung dijumlah, tapi menggunakan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3, dan yang terakhir kali jangan lupa dibalik. Oke. Nah, kalau dalam rangkaian listrik, maka tidak sesederhana rangkaian seri dan paralel. Artinya adalah rangkaian listrik itu tidak seri-seri saja, paralel-paralel saja. Terkadang kita akan menemukan rangkaian yang dia campuran. Artinya campuran adalah seri paralel. Terus gimana Bu caranya menghitung? Oke. Kita akan belajar menghitung rangkaian campuran, di mana kita ingin menghitung besarnya hambatan pengganti atau hambatan totalnya. Ini ada 2 soal. Soal pertama sama soal kedua. Mereka sama-sama disusun terdiri dari 3 hambatan. Nah, tapi susunannya berbeda. Apakah menghitungnya juga sama? Nah, kita mau ngerjakan. Yang pertama itu ada 2, 4 sama 6G. Ini saya kodekan R1, ini saya kodekan R2, ini saya kodekan R3, misalnya begitu. Ini juga R1, R2, R3. Nah, perhatikan,
Misalnya, yang namanya seri itu gampang-gampangannya adalah sebelah kanan sama sebelah kirinya itu satu gitu ya. Ini perhatikan, R1 sama R3 itu ternyata dia dihubungkan dulu secara, kan dia atas bawah bertingkat, berarti dia paralel kan. Nah, kalau langsung kita 2 sama 6 kita serikan, maka apakah boleh? Kan ini masih bercabang, tidak boleh. Maka dari itu kita hitung dulu yang saya lingkari ini paralel. 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R3. Kalau kita hitung 1/RP sama dengan 1/2 ditambah 1/4. 1/RP sama dengan, kita jadikan penyebutnya sama, yaitu 4 ya. Kenapa 4? Karena 4 bisa dibagi 2, jadi 2, 4 bisa dibagi 4, hasilnya 1. 1/RP sama dengan 2 ditambah 1, 3/4. Jangan lupa dibalik, RP-nya adalah 4/3. Oke, begini ya. Nah, sekarang artinya adalah kalau sudah ketemu RP, maka rangkaian yang besar ini bisa saya ubah. Nah, begini. RP-nya ketemu 4/3. Kemudian R2-nya ini ketemu 6. Lah sekarang rangkaiannya jadi seri. Nah, tadi sudah kita sederhanakan kan R1 sama R3. Sekarang jadi R seri. Jadi ini R totalnya tinggal dijumlahkan. RP ditambah R2. RP-nya ketemu 4/3 ditambah 6. Hasilnya adalah 6. Berapa? Kalau mau dijadikan sama penyebutnya juga boleh. Ini jadikan 3, ini 3, ini 4-nya tetap. Ini kalau 6 itu berapa dibagi 3? Yaitu 18, kan begitu ya kan? Nah, 20 berarti R serinya adalah 22/3 atau berapa? Atau 7 1/3. Oke, sudah ketemu. Tapi kalau yang nomor 2 perhatikan, apakah sama ya, kita paralelkan dulu. Lek paralel itu kan atas sama bawah. Yang atasnya masih ada 2 ini kan. Nah, maka diserikan dulu. R serinya itu sama dengan R1 ditambah R2, yaitu 16 ditambah 8. Jadinya berapa? 24. Nah, sekarang artinya adalah 16 cuma 8 itu sudah saya jadikan 1. Nah, sekarang rangkaiannya begini. Yang ini adalah R serinya ketemu 24, yang bawah R3 ketemunya tetap 6. Maka sekarang rangkaiannya jadi paralel. Kalau paralel berarti 1/RP sama dengan 1/R seri yang sudah kita cari tadi ditambah 1/R3. 1/R paralel sama dengan 1 serinya ketemu 24 ditambah R3-nya adalah 6. Sehingga 1/R paralel sama dengan, kita jadikan sama penyebutnya 24 ya. 24 bagi 24 1, 24 bagi 6 itu 4. Oh, ternyata 1/RP-nya adalah 5/24. Jangan lupa dibalik, RP-nya 24/5 atau 4/5. Sudah ketemu begini. Ternyata ada 3 rangkaian. Ada 2 rangkaian yang tersusun dari 3 hambatan atau resistor. Ternyata cara menghitungnya beda. Ada yang paralel dulu, ada yang seri dulu. Berarti kalau menghitung pada rangkaian paralel itu kita lihat dulu. Kalau yang ini itu, dilihat paralelnya dulu. Kalau nomor 1 ya, ini dilihat paralelnya dulu. Kalau yang ini diserikan dulu. Oke ya. Oke. Itu adalah cara untuk menghitung hambatan total. Sekarang, kalau kemarin kalian itu sudah belajar hukum Ohm. Hukum Ohm itu rumusnya itu kan yang
V sama dengan I kali R, kan begitu rumusnya hukum Ohm ya. Hukum Ohm itu diingat-ingat, rumusnya hukum Ohm itu V sama dengan I kali R, itu kan rumusnya hukum Ohm. Nah, sekarang ini akan kita jabarkan atau akan kita hubungkan dengan yang tadi. Nah, ini yang rumusnya rangkaian seri sama paralel. Sekarang begini dulu. Oke, kalau ada rangkaian seri, ini rangkaian seri itu ada sebuah tegangan atau beda potensial yang berasal dari batu baterai misalnya. Kemudian dirangkai pada R1, R2, R3 secara seri. Pertanyaannya adalah maka akan muncul arus listrik, kan begitu. Ini ada I ya kan, arus listrik. Nah, kalau kita hubungkan dengan hukum Kirchhoff yang kemarin bahwa I masuk sama dengan I keluar, apakah di sini ada cabang? Kan tidak. Maka ketika ada aliran I yang lewat titik A sampai di titik B sampai di titik C, maka kan karena tidak bercabang maka I-nya sama, ya kan? Maka I-nya sama. Anak-anak diingat-ingat bahwa kalau pada rangkaian seri bahwa I baik I di A itu akan sama dengan I di B akan sama dengan I di C. Paham ya? Oke, paham. Tapi karena I itu nanti akan berpengaruh pada rumus V sama dengan I kali R, dan kalau setiap R ini nilainya beda, nah misalnya ini 1, ini 2, ini 3, I-nya itu sama, dikalikan 1 dengan dikalikan 2 dengan dikalikan 3 itu kan beda, sehingga V-nya di V yang melewati R1, V yang melewati R2, dan V yang melewati R3 itu berbeda. Bedanya di mana? Bahwa rumusnya adalah kalau V yang melewati R1 ditambah dengan V yang melewati R2 ditambah dengan V yang melewati R3 itu sama dengan V total. Wes, diinget-inget. Yang kalian inget-inget adalah kalau rangkaiannya seri itu I-nya sama, tapi V-nya beda. Nah, kalau rangkaian paralel itu adalah, nah kalau ini ada I misalnya anak-anak, kita hubungkan dengan hukum Kirchhoff ya. Ternyata I total ini dia terpecah atau bercabang jadi 3 toh. Otomatis kalau ada I1, I2, I3 kalau dijumlah harus sama dengan I total. Nah, berarti apakah I total itu selalu sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3? Kan tidak. Yang sama apa? Kalau pada rangkaian paralel, yang sama adalah V-nya. Ingat-ingat ini, bahwa V padat yang melewati rangkaian ketika bercabang ke titik E, bercabang ke titik A, bercabang ke titik C, semuanya sama. Yes, ya, jadi kalau rangkaian paralel itu V-nya dimanapun tempatnya sama, tapi kalau pada rangkaian seri itu yang sama adalah I-nya. Yes, itu dipegang. Kemudian nanti kita akan hubungkan dengan rumus V sama dengan I kali R. Maksudnya biar paham, mari kita kerjakan contoh soal berikut. Ini. Ada soal bahwa perhatikan gambar di bawah ini, diketahui R1 itu adalah 4, R2 itu adalah 12, R3 itu adalah 6. Jika arus totalnya itu 6 ampere, pertanyaannya berapakah R2? Atau berapakah besarnya arus listrik yang mengalir pada R2? Artinya kalian ditanyakan berapakah I2, kan begitu. Kalau ini dia disusun secara seri, maka I totalnya ya sama dengan I2 kan. Karena ini disusun secara paralel, yang sama adalah V-nya. Maka dari itu kita harus menghitung dulu V. Nah, kita kan nggak tahu V totalnya. Maka kita harus mencari V total dulu untuk menghitung V yang ada di sini.
Nah, ini misalnya data saya tulis V1, ini V2, ini V3. Nah, kan begitu. Maka kita nyari V dulu, Nak. Nah, V total, ya kan? Maka rumusnya V itu adalah I kali R, ya kan? Ininya total, maka I-nya juga I total, R-nya juga R total. V total sama dengan I totalnya sudah ada 6. Lah R total ini kan belum tahu, maka dihitung dulu. Wes, dihitung dulu. Lah V total itu adalah R total itu kan R1, R2, R3 diparalelkan sehingga 1/RP sama dengan 1/4 ditambah 1/12 ditambah 1/6. 1/RP sama dengan, kita samakan dulu penyebutnya, jadi 12. Nah, 12 bagi 4, 3. 12 dibagi 12, 1. 12 bagi 6, 2. Oke, 1/RP sama dengan 3 tambah 1 tambah 2, 6/12. Jangan lupa dibalik. 12/6 sama dengan 2. Angka 2 ini mari kita masukkan ke sini. Nah, ketemulah 2. V total sama dengan 6 kali 2, 12. Kan gitu. Nah, yang dicarinya adalah I2. Lah, rumusnya I2 itu sama dengan V per R. Ininya 2, maka V-nya ya V2, R-nya ya R2. Lah, berapakah V2? V2 itu hasilnya sama dengan V total. Kenapa V2 ini sama dengan V total? Karena disusun secara paralel. Ya kan? Kalau paralel V dimanapun sama. Berarti 12 dibagi R2. R2 itu 12. 12 dibagi 12, 1 ampere. Oke, jadi ketemulah bahwa R2 itu 1 ampere. Itu adalah soal atau contoh soal pembahasan tentang hukum Ohm yang kita integrasikan ke rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke, Sobat Hebat Matsa Surba, kalau kita sudah mempelajari rangkaian seri paralel, maka bisa kita simpulkan bahwa rangkaian seri itu rangkaiannya hanya ada satu lintasan tanpa percabangan. Tapi kalau rangkaian paralel itu dia terdiri dari beberapa cabang. Lah, kalau pada rangkaian seri diingat-ingat bahwa pada rangkaian seri yang sama itu adalah V per R-nya, berarti I-nya sama, tapi kalau paralel V-nya yang sama. Oke, begitu ya. Itu kesimpulan pada materi yang saya sajikan pada video pembelajaran kali ini. Agar kalian lebih paham, maka silahkan dikerjakan soal berikut ini. Ada 2 soal, yang satunya hanya menghitung hambatan pengganti, yang satunya kalian diminta untuk menghitung kuat arus listrik totalnya. Silahkan dikerjakan menggunakan konsep yang sudah saya jelaskan pada video pembelajaran kali ini. Oke. Terima kasih, sekian materi yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini tentang rangkaian seri dan paralel pada rangkaian listrik. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Semoga bisa membantu kalian untuk memecahkan permasalahan tentang rangkaian seri paralel. Terima kasih, ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.